Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita kedatangan guru baru di sekolah ini. Siapa yang nyangka rencana pernikahan bisa berubah jadi misi penyelamatan mimpi? Begitulah kira-kira yang terjadi ketika Dot, anak muda keras kepala yang punya impian besar, tiba-tiba ngajukan syarat yang bikin siapapun garuk-garuk kepala. Kalau ibunya mau nikah sama Pak Budi, dia dan dua sahabatnya, Kona dan Peot, harus diangkat jadi guru di Dokona School. Bukan cuma syarat aneh, tapi juga konyol sekaligus penuh tekad. Gila? Mungkin. Tapi justru itu yang bikin ceritanya jadi seru. Dot bukan anak biasa. Dia punya impian jadi guru, dan selama ini dia udah janji dalam hati. Ibunya boleh nikah, tapi cuma setelah dia sukses. Begitu tahu ibunya mau nikah sama Pak Budi, Dot langsung gercep bikin strategi. Tapi alih-alih minta restu atau kasih ucapan selamat, dia malah kasih tantangan. Angkat aku jadi guru, dan bukan cuma aku, tapi juga dua temanku. Sebuah pernyataan yang bikin suasana langsung panas. Tentu aja bukan hal gampang. Kona dan Peot bukan tipe anak teladan. Kona dikenal suka tidur di kelas, Peot hobinya ngilang waktu ulangan. Tapi justru mereka bertiga punya ikatan yang kuat. Teman seperjuangan yang selalu ada, meski dunia bilang mereka nggak bisa. Jadi waktu Dot ngajak mereka jadi guru bareng, mereka nggak langsung nolak. Mereka malah semangat, meski nggak tahu pelajaran apa yang bakal diajarin. Perjalanan buat nyari Dot pun nggak kalah lucu. Dari telepon yang nggak diangkat, sampai nyusurin rumah teman satu-satu. Mulai dari rumah Peot yang katanya sering jadi tempat nongkrong, lalu ke rumah Kona, dan akhirnya nemu juga si Dot lagi nginep santai. Tapi yang paling epik, tentu momen pas mereka ketemu Pak Badot, ayahnya Kona, yang kaget lihat rombongan anak muda tiba-tiba nyamper ke rumah subuh-subuh, cuma buat cari temannya. Saat akhirnya Dot ketemu ibunya dan Pak Budi, percakapan mereka kayak drama sinetron yang diremix jadi komedi. Dot nyindir calon ayah tirinya, bilang dia kayak celengan babi. Komentar yang kasar tapi jujur dari hati. Tapi ibunya tetap tenang, bilang kalau cinta nggak selalu tentang logika, dan dia benar-benar sayang sama Pak Budi. Lalu, datanglah momen serius. Tawaran buat Dot ngajar di Dokona School beneran dikasih, tapi Dot nggak gampang luluh. Kalau aku masuk, mereka juga harus ikut, katanya, sambil nunjuk Kona dan Peot. Pak Budi yang udah keringetan cuma bisa mengangguk pelan. Tapi di belakang itu, dia mulai mikir keras. Ini anak serius banget, tapi kenapa harus mereka bertiga, pikirnya. Tapi ya, demi menjaga hubungan dan janji pada Ibu Dot, dia pun nurut. Tapi dia kasih syarat, masuknya satu-satu dulu, biar nggak terlalu mencolok. Strategi bertahap katanya, Dot sempat ngambek. Dia nggak mau kalau harus pisah dari teman-temannya. Tapi setelah dijelaskan pelan-pelan, dia akhirnya luluh juga. Oke, tapi jangan bohong ya. Kalau sampai kalian bohong, sekolah itu bakal aku hancurin. Ancaman Dot jelas nggak main-main. Dan tibalah hari pertama mereka ngajar. Ketiganya berdiri di depan kelas dengan seragam guru yang masih kelihatan kebesaran. Murid-murid melongo, guru-guru lain masih bingung. Tapi bagi mereka, ini awal baru. Dot kelihatan paling siap. Kona santai banget, bahkan sempat nyuapin gorengan sebelum mulai kelas. Peot masih debat sendiri mau ngajar apa. Waktu dia bilang mau ngajar ekonomi, teman-temannya langsung protes, lu aja ngatur duit jajan susah. Akhirnya diputusin dia ngajar sejarah mitologi, karena katanya cocok sama suaranya yang mistis kayak patung Mesir. Dan anehnya, semua setuju. Tapi di balik kekonyolan itu, ada satu hal yang nggak bisa dipungkiri. Mereka bertiga punya tekad. Bukan cuma buat ngejar mimpi, tapi juga buat buktiin ke semua orang, terutama Pak Budi, kalau mereka layak dikasih kesempatan. Dan walaupun awalnya cuma guru dadakan, siapa tahu mereka bisa jadi inspirasi di masa depan. Atau minimal, jadi guru yang punya cerita paling absurd di balik karirnya. Kita akan bacakan lagi komentar-komentar dari kalian. Masih di konten yang sama, yaitu dari
konten step pada part 2 dari .design. Komentar pertama yaitu dari Ed Fardani. Kayak sih, jangan mau emaknya gimana sih ganteng begitu masa bapaknya ikan buntel. Hahaha. Ya teman-teman, kayaknya komentarnya masih seputar nggak setuju Pak Budi sama Bu Mika ya. Tunggu dulu, ini ikan buntel maksudnya si Jojo ya? Bisa-bisa nanti si Dot jadi saudara Anda sama si Jojo. Pantes deh si Dot nggak setuju banget ibunya nikah sama Pak Budi. Makin emosi deh si Dot. Oke teman-teman, kita lanjut ya teman-teman. Kita bacain komentar selanjutnya dari @danim x10. Tapi cocok sih biar Dot sama Jojo jadi adik kakak. Wah, Pak Budi. Akhirnya ada yang setuju nih kalau Pak Budi sama Bu Mika jadian. Tapi kasihan si Dot jadi saudara Anda sama si Jojo. Tapi nggak ada salahnya sih biar si Dot jadi punya saudara. Iya teman-teman, akhirnya Pak Budi punya pendukung juga teman-teman. Lanjut lagi teman-teman ke komentar selanjutnya dari @rifdagusti. Rasain tuh Pak Budi ditinggalkan. Siapa suruh tadi uang kembalian peot kurang 1.000. Marah-marah juga tuh. Iya teman-teman, kasihan juga tuh si peot. Baru hari pertama kerja, didoain biar gak dimintain kembalian, malah disuruh kasih kembalian 1.000 sama gurunya. Ya, siapa lagi gurunya kalau bukan Pak Budi tuh. Kasian banget Yos. Apes banget di hari pertama kerja. Malah dapet pelanggan Pak Budi tuh. Yot, kasian banget sih lo. Iya teman-teman, kita masuk lagi ke komentar selanjutnya dari @dewitawil. Harusnya Mama Dot pilih cowok polisi bukan guru. Semoga dilihat sama Tiffany dan masuk babakku. Amin. Iya teman-teman, kalau mamanya si Dot nikah sama polisi, nanti jadinya kurang lebih kayak gini. Halo dek, si Dot ada gak di rumah dek? Halo dek. Hihihi, kurang lebih seperti itu deh teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke komentar selanjutnya. Komentar selanjutnya dari @nurulaziza6223. Jadi sama Pak Guru ini bakalan suami atau jadi bapak angkatnya si Dot? Jangan harap diberi uang jajan atau uang bulanan istri. Kagak setuju deh. Ya iyalah, gimana mau dikasih uang jajan? Orang kembalian 1.000 aja, si Iyot disuruh musing-musing dulu, muter, biar adil tuh, uang 1.000-nya nggak kebuang. Kasian banget si Dot, makin stres aja tiap hari. Oke teman-teman, kita lanjut ke komentar yang terakhir. Komentar terakhir dari @santi aulia. Wah, .design gebrakannya makin bagus. Nggak sabar deh nunggu part 3. Wah, iya teman-teman, kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih nunggu part 3-nya. Sebelumnya, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel aku ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cuman ini yang bisa aku bacain dulu hari ini. Terima kasih, bye-bye teman-teman. Sampai jumpa lagi.